Sobat Praktikan, kembali lagi di Praktikum Ilmu Peternakan Umum dan Kewirausahaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang manajemen peternakan kuda dan kewirausahaan kuda. Nah, jadi di FKH UGM sendiri ada 3 ekor kuda yang ada di kandang UP2KH. Kudanya merupakan kuda sandalwood. Kuda sandalwood merupakan kuda asli dari Indonesia, tepatnya dari Sumba. Kuda sandalwood jika dilihat dari perawakannya termasuk dalam kategori kuda poni. Kemudian apa aja sih kegunaan kuda tuh? Jadi kuda dapat dibedakan menjadi 3 kategori sebagai kuda tunggang, kuda pacu, dan kuda dwiguna. Kuda tunggang dimanfaatkan staminanya sebagai sarana transportasi atau ditunggangi sebagai hiburan. Kemudian kuda pacu, kuda dimanfaatkan kecepatan larinya dalam pacuan. Lalu kuda dwiguna merupakan kombinasi dari 2 kegunaan kuda. Biasanya kuda dwiguna dimanfaatkan staminanya untuk transportasi atau mengangkut barang dan dimanfaatkan dagingnya untuk dipotong. Nah, mengetahui umur pada kuda paling baik adalah dengan recording. Namun, secara manual umur kuda dapat diketahui dari giginya. Bisa dilihat di video, cara membuka gigi kuda adalah dengan membuka mandibulanya. Nah, untuk penentuannya bagaimana bisa teman-teman cek di petunjuk praktikum ya. Oke, kita akan melanjutkan ke alat-alat handling dan restrain pada kuda. Seperti pada foto, teman-teman bisa melihat ada 2 alat yang dipegang oleh asisten. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah halter, yang di sebelah kiri adalah bridle. Halter digunakan untuk menuntun atau menggiring kuda. Biasanya dipergunakan ketika kita ingin mengeluarkan kuda dari dalam kandang. Sementara itu, bridle digunakan untuk mengendalikan kepala kuda bagi para penunggang kuda dan diperuntukkan apabila si penunggangnya ini ingin berbelok. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah memasang halter. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Baik, pertama-tama halter dimasukkan melalui moncong kuda. Lalu bagian belakang halter yang masih terpisah disatukan di belakang telinga kuda. Sambungkan halter dan kencangkan pengikatnya. Apabila kuda masih belum terbiasa, biasanya kuda akan melawan, seperti yang teman-teman lihat di video. Oleh karena itu, tetap jaga keselamatan ya. Pasang tali pada halter. Jangan lupa untuk kembali mengencangkan ikatan. Rapikan tali yang masih menjuntai, sehingga kita nyaman dalam menggiring kudanya. Nah, setelah talinya sudah rapi, kuda pun siap untuk kita giring. Nah, kalau yang ini, yang berwarna biru, ini bridle teman-teman. Beda dengan halter adalah kalau misalkan halter hanya dipasang di moncong, bridle itu dipasangkan di antara kedua bibir kuda. Biasanya, tali dipasang di kedua sisi dari bridle. Hal inilah yang menyebabkan kuda mampu berbelok apabila ditarik oleh si penunggang di salah satu sisinya. Lalu, berikut adalah cara mengangkat kaki kuda. Pijat kaki kuda di bagian tendo Achilles, lalu diangkat pelan-pelan. Perlakuan ini digunakan apabila kita ingin mengganti tapal kuda atau perawatan kesehatan di bagian kaki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang alat-alat grooming pada kuda. Yang pertama adalah dandy brush. Dandy brush sendiri berfungsi untuk mengangkat lumpur dari rambut kuda. Selanjutnya ada body brush. Body brush sendiri berfungsi untuk membersihkan debu-debu dan rambut pada tubuh kuda. Selanjutnya ada curry comb. Curry comb sendiri berfungsi untuk membersihkan tubuh kuda dari kotoran, terutama lumpur kering. Dan selanjutnya ada metal comb. Metal comb berfungsi untuk menyisir rambut surai agar tidak kusut. Selanjutnya ada hoof pick. Hoof pick sendiri berfungsi untuk membersihkan teracak kuda, dan ujung hoof pick ini harus tumpul agar tidak melukai teracak kuda saat dibersihkan. Dan selanjutnya ada sweat scraper. Sweat scraper ini berfungsi untuk menyerap keringat dan lumpur.
Nah, setelah teman-teman mengetahui alat-alat apa saja yang sering digunakan untuk grooming pada kuda, sekarang kami akan mendemonstrasikan nih gimana sih caranya menggunakan alat-alat ini. Nah, yang pertama ini adalah penggunaan roscomb atau bisa disebut juga sebagai caricomb. Nah, caricomb ini sendiri seperti yang sudah teman-teman lihat nih di video, itu penggunaannya adalah secara sirkuler dan berlawanan dengan arah rambut pada kuda. Tujuannya itu untuk mengangkat lumpur-lumpur kering ataupun kotoran-kotoran lain yang sudah melekat pada rambut kuda. Selain itu, caricomb juga mampu merangsang sirkulasi atau peredaran darah dari kuda tersendiri. Lalu yang kedua adalah body brush. Untuk penggunaannya itu seperti sikat biasa teman-teman. Body brush ini digunakan untuk membersihkan debu-debu juga rambut-rambut kuda yang rontok. Nah, bisa dilihat di video. Nah, untuk grooming ini sendiri, teman-teman itu perlu memperhatikan apakah kudanya itu sudah bersih atau belum. Jadi dicek nih teman-teman dari depan ke belakang, semua bagian pada kudanya. Dan tidak lupa juga kita mengecek bagian surai dan juga ekor kudanya. Oke teman-teman, jadi kalau manajemen pakan dari kuda, itu kuda diberi makan hijauan, konsentrat, dan suplemen. Nanti komposisi pakannya itu disesuaikan dengan kegunaan kudanya itu tadi, karena masing-masing kuda itu kebutuhannya berbeda-beda berdasarkan purpose dia diternakan atau dipelihara. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh konsentrat. Ada bran, barley, dan oats. Lalu selanjutnya ini adalah contoh-contoh suplemen yang terdiri dari buah-buahan dan juga umbi-umbian. Untuk buah-buahannya contohnya adalah buah apel, lalu untuk umbi-umbiannya contohnya adalah wortel. Selain kedua bahan ini, terdapat juga minyak ikan kod, minyak jagung, dan molase. Semua bahan ini karena sifatnya sebagai suplemen, maka akan ditambahkan ke campuran pakan kuda untuk meningkatkan nutrisi yang ada di dalamnya. Oke, nah teman-teman, sekarang masuk ke manajemen perkandangan. Jadi kandang kuda itu ada macam-macam. Ada kandang koloni, kandang individu, kandang indukan, dan umbaran. Nah, kalau kandang koloni itu kandang yang isinya lebih dari satu kuda, banyak satu koloni gitu. Nah, kalau kandang individu, per kandang isinya cuma satu kuda. Lalu ada kandang indukan. Kandang indukan itu biasanya diperuntukkan untuk indukan yang sedang menyusui, karena masih ada foal yang perlu untuk disusui. Nah, kemudian kandang itu tadi nanti dibagi lagi berdasarkan lantainya. Ada kandang basah dan kandang kering. Kandang basah merupakan kandang yang langsung beralaskan ke tanah. Jadi nanti urine dan fesesnya langsung diserap sama tanah. Kalau kandang kering itu lantainya terbuat dari semen, lalu di atasnya diberi bedding. Beddingnya bisa dari serbuk gergaji atau dari jerami. Kemudian ada pedok. Pedok itu nama lainnya adalah kandang umbaran. Jadi di situ nanti kudanya dilepas supaya bisa lari-lari di lapangan luas yang ada rumputnya. Jadi nanti kudanya sekalian merumput. Selanjutnya kita akan membahas penyakit-penyakit pada kuda yang sering dialami pada kuda. Yang pertama yaitu kolik. Kolik didefinisikan rasa tidak nyaman pada daerah abdomen. Lalu yang kedua, tendinitis. Tendinitis adalah peradangan pada tendon yang ada di kaki. Yang ketiga adalah tetanus. Itu yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang bergejala semua otot-otot pada kuda yaitu kejang. Nah, lanjut ke manajemen kewirausahaannya. Kuda dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu tenaganya bisa digunakan sebagai kuda tunggang dan kuda wisata. Selanjutnya, kuda juga bisa dimanfaatkan dagingnya, nanti biasanya diolah sebagai sate kuda atau olahan daging lainnya. Yang selanjutnya ada susu kuda. Biasanya yang terkenal dari olahan susu kuda ini yaitu susu kuda liar. Nah, manajemen kewirausahaan lain, kuda juga bisa dimanfaatkan fesesnya sebagai pupuk. Untuk lainnya mungkin bisa dicari sendiri. Sekian, terima kasih.
Jadi itu tadi teman-teman, manajemen peternakan dan kewirausahaan kuda. Jangan lupa habis ini masih ada post test. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu untuk ditanyakan nanti di sesi sinkronus bersama asisten masing-masing. Selamat mengerjakan laporan. Bye.